Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oki Automotive Channel. Jadi pagi hari ini teman-teman, saya sedang ngambil motor ya. Jadi itu salah satu pelayanan kami. Jadi kalau ada misalnya di luar desa, jadi ini saya sedang di luar desa ya. Nih lihat motornya di belakang teman-teman tuh. Ada motor Vario dan Vario yang injeksi ya. Dan pitbox ya, atau pit new. Jadi kondisinya adalah motor mati ya, dua-duanya mati ini teman-teman. Satu saya lihat sih memang sudah lama sekali tidak hidup ya untuk pit new ini. Dan untuk Varionya kayaknya ini kabel bodinya yang sudah dimakan tikus ya, atau digigit tikus ya teman-teman. Jadi ini di luar desa saya ya, di luar desa ya, sekitar jaraknya satu desa ya teman-teman. Nah ini, dan kita ngambil motor. Nah, jadi kebetulan yang punya motor ini sedang di Malaysia. Jadi yang ada di rumahnya itu hanya istri dan ibunya ya. Jadi kita pergi ngambil sendiri. Nah, nanti kalau sudah finish ya tentu kita antarkan begitu ya teman-teman. Ya tinggal nambah sedikit saja, misalnya uang minyak lah kita bilang gitu. Jadi itu kelebihan yang kita tawarkan di bengkel kita ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan di bengkel ya. Kita sudah nyampe di bengkel. Jadi ini teman-teman, dua-duanya ini ya. Jadi ini Varionya satu dan ini untuk pit new-nya satu ya. Tapi kalau kita tes tadi di Vario di pit new ini teman-teman, wah parah juga ya, susah hidup. Jadi tapi kita tidak fokus di sana ya, kita fokus di Vario. Yaitu cara memeriksa motor yang mati total ya. Vario 125 yang mati total. 125 nih ya, yang mati total. Jadi teman-teman, di sini pertama langkah pertama ya, yaitu kita cek di saat kita hidupkan kunci kontak ini teman-teman. Saya hidupkan kunci kontak, di kontrolnya ini tidak ada yang hidup sama sekali ya. Kita cek juga di bagian aki ini sudah masih bagus sih, ini 12 volt ya teman-teman. Artinya harusnya ada ya, harusnya ada di luar di kontrol. Jadi kita tes juga sekarang untuk sikringnya apakah masih hidup ataukah tidak ya. Tapi kalau saya sih curiganya di sini di bagian perkabelan ya teman-teman. Karena apa? Di saat kita hidupkan kunci kontak nggak ada suara dengung full pump ya, sedikit pun. Jadi seharusnya itu ada suara dengung full pump ya teman-teman. Nah, tadi kita cek dulu satu-satu ya, terutama di bagian sikring tadi itu teman-teman ya. Kita cek dulu, kita sambilkan apometer dulu, tes lem dulu ya. Oke, jadi setelah kita ambil amplas teman-teman, coba dibuka dulu man. Dibuka lalu di amplas biar teman-teman lebih jelas tahu ya. Langsung di amplas aja man, biar lebih bersih, mengkilat ya. Tuh teman-teman, lihat setelah di amplas sampai kelihatan kuning lagi ya, kelihatan glowing lah begitu ya teman-teman. Di sebelahnya juga man, jangan lupa di amplas sampai glowing. Nah jadi ini sederhana sekali ya teman-teman, sebenarnya simple, sepele penyebabnya, cuman wah capek juga, bingung juga kalau kita tidak tahu ya. Jadi ini sih hanya ketelitian aja teman-teman, ketelitian teman-teman, terutama ya yang kita sesama-sama mekanik ya teman-teman. Kan kalau untuk yang punya motor jelas harus bawa ke bengkel sih sebenarnya, karena banyak alat-alat khusus ya, kayak kunci L kembang misalnya, itu kadang enggak semua orang punya ya. Kalau di bengkel pasti ada sih ya teman-teman. Oke dah itu teman-teman. Oke, langsung kita pasang lagi man, tes pasang man. Di tes pasang lagi. Oke, sekarang dicolokin man di kunci kontak. Jadi itu teman-teman penyebabnya ya. Ini aja langsung dulu man, biar dia teman-teman netizen lihat atau subscriber kita tahu ya. Langsung pasang di anu man, pasang iya. Kita pasang jamak-jamak aja dulu, injak-injak nah. Oh dia, mana kuncinya? Oke. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya.
di sini ya teman-teman, saya hidupkan. Tuh, sekarang kan sudah langsung connect. Padahal hanya karatan saja teman-teman. Ini sepele sih teman-teman, cuman ya bingung juga kalau kita nggak tahu ya. Artinya kalau kurang teliti ya bisa-bisa kunci kontaknya diganti ya satu set. Ya, tapi ini teman-teman bisa lihat tuh, aman sentosa. Ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan share. Tentu subscribe juga kalau teman-teman yang belum tekan tombol subscribe ya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar video-video kami yang lainnya juga bisa terhubung dengan teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi setelah saya ukur tadi untuk aki ya, ini teman-teman ya, setelah saya ukur akinya, ternyata akinya aman-aman saja. Cuman jadi di sini kita berbagi aja ya teman-teman. Saya ukur juga, saya tes juga pakai tes lem ya di bagian sikring. Jadi sikring yang ini teman-teman akan menyala di saat kunci kontak on ya teman-teman ini. Jadi karena tidak ada yang nyala ya, ini tidak ada yang nyala ya teman-teman. Satu pun tidak ada yang nyala ini. Nah, dan kalau kita lihat di sini di tutupnya ya, penutupnya ini ya teman-teman. Ini ya, tuh. Atau kita lihat di bagian tutupnya ini ya. Yang untuk sikring paling atas ya teman-teman, yang ini. Untuk sikring paling atasnya ini adalah untuk lampu stop dan bel ya teman-teman. Ini. Dan untuk yang keduanya ini untuk bentar, kurang jelas ya. Nah, untuk sen ya teman-teman, untuk sen. Dan untuk yang paling bawah ini adalah untuk full pump ya teman-teman. Jadi sekali lagi, yang di sini ini untuk full pump, ini untuk sen, dan ini untuk bel dan lampu stop ya teman-teman. Nah, tapi ini akan hidup atau akan nyala di saat kunci kontak on ya. Tapi setelah saya coba tadi ya di kunci kontaknya teman-teman, setelah kita coba on kan kunci kontak, tek 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 tek, ternyata tidak bisa ya teman-teman. Ini tidak ada yang menyala. Saya curiga di kunci kontak, jadi saya bongkar lah tadi boxnya ini, saya bongkar ya, cover bodinya saya bongkar dan kita jumper lah, kita coba jumper ya. Jadi di sini kita berbagi ilmu saja ya teman-teman. Ini saya cabut ya kuncinya. Jadi ini untuk soket yang ke kunci kontak ya. Soket di kunci kontak ini teman-teman kita jumper. Jadi di sini ada kabel warna merah. Kabel warna merah ini adalah 12 volt ya. 12 volt yang dari aki ya teman-teman. Kita coba kita cek pakai ampermeter tes man. Ini ya. Jadi yang 12 volt ntar dulu man. Nah, jadi kabel merah itu adalah kabel 12 volt yang dari aki ya. Terus yang kabel warna hitam ini adalah kabel yang output dari kunci kontak ya teman-teman. Coba di jumper dulu man. Nah, jadi yang kalau kita jumper ini biar bisa hidup, jadi kita ketahui, biar kita tahu kunci kontaknya masih nyala atau tidak ya. Nah, teman-teman, kita lihat kita kasih teman-teman lihat ya. Tadi yang di speedometernya tadi teman-teman ini tidak ada yang nyala ya sama sekali walaupun kunci kontak kita hidupkan. Dan setelah kita jumper, coba di jumper dulu man. Setelah di jumper, kabel yang merah ke hitam ya. Ya, teman-teman, langsung speedometer menyala ya. Cuman nggak ada dengungan full pump teman-teman, nggak ada dengungan full pump. Jadi di sini untuk yang ke full pump itu warnanya merah ya, warna merah garis, maaf warna hitam garis putih ya teman-teman. Jumper man. Jadi output yang kabel yang ini ya teman-teman. Jadi begini dia, nih secara teorinya seperti ini. Ya, ntar loh, awas tanganmu man. Nah, jadi ini teman-teman kabel warna merah ke hitam, lalu yang hitam ini yang ke pembagiannya begitu ya. Lalu hitam yang ini ke full pump. Coba dicolokin man. Nah, teman-teman perhatikan ya. Tuh kan ada suara dengungan teman-teman. Lagi dicabut man. Nah tuh. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa memompa karena memang ada arus yang masuk ke full pump ya. Ada arus yang masuk ke full pump dari output kunci kontak ini ya teman-teman, masuk ke full pump begitu ya. Oke, sekarang kita tes hidupkan.
Jadi ini teman-teman, kenapa tadi itu bingung juga sih sebenarnya ya. Artinya banyak yang coba kita, misalnya di sini saya coba ganti ya, di sini teman-teman bisa lihat relay utamanya saya ganti, ternyata masih juga gitu ya. Dan untuk relay starter juga ya, semua sih saya ganti, saya coba ganti, ini ternyata sama juga nggak bisa hidup. Ternyata setelah kita jumper di bagian kunci kontak ya, ternyata bisa ya teman-teman. Coba dites man. Nah teman-teman, setelah melalui penjamperan ya, atau pencolokan kabel ya teman-teman, ternyata motornya bisa hidup ya. Sekarang kita tes ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini ya teman-teman, penyebabnya adalah di bagian soket ya, sini di bagian soketnya ini ya. Ya, karena di bagian untuk soket yang ke kabel ini saya periksa tadi teman-teman, masih bagus ya kondisinya. Artinya kondisi skunnya ya teman-teman, kondisi skunnya itu masih kuning begitu ya, artinya masih bagus. Biasanya kalau sudah menghitam itu, atau bahasa sasaknya itu udah bulat ya begitu teman-teman. Kalau sudah bulat itu berarti sudah terjadi kayak kita bisa bilang korosi lah kalau di besi ya, karatan lah kita bilang gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat tuh, cuman ada satu saja yang masih kuning ya, yang lainnya ini sudah bulat semua ini teman-teman. Ini 1 2 3 4. Jadi yang bulat-bulat ini ya, artinya yang sudah kotor-kotor ini kita bersihin ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya bulat itu bundar ya teman-teman. Jadi ini yang teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat di sini ya itu. Kalau kita lihat di sini berarti yang di output ya, yang ke kabel outputnya ini yang sudah karatan, dan yang ke full pump. Jadi yang hanya 12 voltnya saja yang masih kuning ya. Jadi ini solusinya tidak perlu kita ganti sih teman-teman. Ini cukup kita amplas saja ya. Kita amplas satu-satu. Ya tentu pelan-pelan karena memang letaknya juga di bagian dalam ya teman-teman. Kita amplas satu-satu, baru kita coba pasang lagi ya. Oke, sekarang kita amplas dulu ya teman-teman. Kita amplas dulu, langsung kita skip aja ke bagian yang sudah bersih ya teman-teman. Man, amplas dulu man.